Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sinatria Surya Negara, NIM 12011184324 dari kelas TI 4202. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan untuk nomor 3 soal wastatin. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan seks dan social class. Tabel tabulasi silang untuk 600 responden ditunjukkan seperti berikut. Ini merupakan tabel responden yang disajikan soal. Gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan social class saling berhubungan satu sama lain. Pada taraf nyata 5%. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan H0-nya terlebih dahulu. Untuk uji independensi chi-square ini, untuk H0 dan satunya itu adalah independen dan dependen. Maka H0 itu adalah variabel seks dan social class bersifat independen atau tidak saling berasosiasi secara signifikan. Dan untuk H1-nya adalah kebalikan dari H0, yaitu variabel seks dan social class bersifat dependen atau berasosiasi secara signifikan. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung statistik ujinya. Di sini kita menggunakan uji independensi dengan chi-square seperti yang di soal diminta. Langkah pertama adalah menentukan banyaknya baris dan kolom. Nah, di sini itu barisnya itu ada 2 baris dan kolomnya itu ada A, B, C, D, ada 4. Di sini harusnya 2. Ini maksudnya 2. Nah, terdapat 2 baris dan 4 kolom. Nah, hal yang pertama kita cari adalah menentukan frekuensi harapan dari setiap baris dan kolomnya atau disimbolkan dengan E. Biasanya kita tulis seperti rumus ini. EIJ, I di sini itu menandakan baris dan J di sini menandakan kolom. Rumusnya itu NI atau penjumlahan dari baris tersebut dikalikan dengan HJ atau penjumlahan dari kolom tersebut dibagi dengan N atau total datanya. Di sini kita totalnya itu adalah 600. Nah, pertama kita menghitung E11 yang berarti adalah frekuensi harapan untuk baris pertama dan kolom pertama. Untuk baris pertama dan kolom pertama ini, baris pertama jumlahnya itu 300 dikalikan dengan jumlah kolomnya itu 65, jadi 300 dikali 65 dibagi dengan 600. Nah, menghasilkan 32,5. Hal tersebut kita lakukan untuk baris dan kolom-kolom selanjutnya, yaitu ada E12 atau kolom pertama baris pertama kolom kedua, E13 baris pertama kolom ketiga, dan E14 baris pertama dan kolom keempat. Lakukan juga untuk baris kedua, yaitu E21, E22, E23, dan sampai yang terakhir adalah E24, yaitu adalah baris kedua yaitu female, berarti jumlahnya 300 dikalikan dengan kolom keempat yaitu D 25, totalnya 25, jadi 300 dikali 25 dibagi dengan 600, hasilnya 12,5. Setelah kita mendapatkan semua frekuensi harapannya, kita tulis kembali data dari setiap baris dan kolomnya. Kita lambangkan dengan O. Di sini berarti O11 adalah 235, baris pertama kolom pertama 35. O12 adalah 150, baris pertama kolom kedua 150. Selanjutnya O13 adalah 100, O14 adalah 15, sampai O24 adalah 10. Baris kedua kolom keempat. Nah, setelah menentukan semua O-nya ini, langkah kedua adalah menentukan X kuadrat hitungnya dengan rumus seperti ini. Rumusnya itu agak ribet, yaitu kita menghitung dengan cara mengurangi O dengan E pada baris dan kolom yang sama, lalu dibagi dengan E atau frekuensi harapan dari kolom dan baris yang sama juga. Maka langsung aja kita masukkan untuk yang pertama adalah
E dan O satu-satu dulu. Ini O satu-satu yang ini dan E satu-satu yang ini. Berarti kita masukkan untuk O satu-satunya itu adalah 35 dikurangi dengan E satu-satunya adalah 32,5 dikurangi lalu dikuadratkan, jangan lupa lalu dibagi dengan 32,5 atau E satu-satunya. Nah, lakukan juga untuk E12 dan O12 sampai semuanya hingga E24 dan O24. Yaitu berarti 10 dikurangi dengan 12,5 dibagi dengan 12,5. Jangan lupa dikuadratkan dulu baru dibagi. Nah, kita gunakan kalkulator saja biar mempersingkat waktu. Maka kita akan menemukan hasilnya itu X kuadratnya itu yaitu 6,334. Nah, X kuadrat hitung ini adalah angka yang nantinya akan dibandingkan dengan daerah kritisnya. Selanjutnya, langkah keempat adalah menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Menentukan daerah kritis, caranya adalah kita mencari V-nya dulu. V itu rumusnya adalah I dikurangin 1 dikali dengan J dikurangin 1. I-nya sebagaimana kita ketahui yaitu 2 dan kolom J-nya itu adalah 4. Jadi 2 dikurangin 1 yaitu 1 dikali dengan 4 dikurangin 1 yaitu 3. 3 dikali 1 jadi V-nya itu adalah 3. Nah, jangan lupa di sini untuk soal ini adalah taraf nyatanya itu 0,05. Mengapa 0,05? Karena di soal itu diketahui pada taraf nyata 5%, yang artinya 5% ini jika didesimalkan adalah 0,05 atau biasa kita sebut alfa. Nah, sudah kita ketahui alfanya dan V-nya, maka kita bisa cari X kuadrat tabelnya dengan cara kita membuka tabel chi-square-nya. Nah, ini merupakan tabel distribusi chi-square. Nah, untuk alfa tadi 0,05 dan V3. Di sini kita akan mendapatkan angka 7,815. Maka X tabelnya kita tulis 7,815 dengan kriteria uji tolak 0 jika X kuadrat atau X kuadrat hitungnya itu lebih besar sama dengan dari 7,815. Dan terima H0 jika X kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari X kuadrat tabelnya. Karena kita udah mengetahui tadi X kuadrat tabel dan X kuadrat hitungnya, maka kita bisa tarik kesimpulan yaitu terima H0. Mengapa terima H0? Karena X kuadrat hitung yaitu 6,334 lebih kecil dari 7,18 atau F tabelnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel seks dan social class bersifat independen atau tidak berasosiasi secara signifikan. Sekian penjelasan untuk pengerjaan soal nomor 3 UAS Statin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.